Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobirin, NPM 2375827, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di video kali ini kita akan mengerjakan tugas di mana di sini ada penugasan mahasiswa diminta untuk membuat video penjelasan eh, di sini ada konsep-konsep dasarnya penerapan SVM serta di sini juga ada deskripsi datasetnya. Nah, di sini ada langkah-langkah umum untuk implementasinya serta evaluasi dan hasilnya. Nah, di sini kita bahas yang pertama ada konsep dasar support vector match. Nah, ini definisi dan tujuannya SFV sebagai algoritma superset linear untuk klasifikasi dan regis. Nah, di sini adalah support vector MICE adalah algoritma pembelajaran mesin yang termasuk dalam kategori surface linear yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, klasifikasi itu adalah SVM yang digunakan untuk mengimplementasikan data ke dalam dua atau lebih kelas. Nah, misalnya dalam pengenalan wajah, SVM dapat digunakan untuk mengklasifikasi gambar sebagai wajah atau bukan wajah. Nah, yang kedua ada regresi. Nah, ini selain klasifikasi, SVM juga digunakan untuk regresi di mana tujuannya adalah untuk memprediksi nilai kontinu. Nah, yang kedua di sini ada komponen utama SFV-nya ya. Di sini ada hyperplane, margin, support vector. Yang pertama yaitu hyperlane itu adalah garis yang didukung oleh SFV untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Dalam konteksnya itu seperti adalah representasi matematis dari keputusan yang diambil oleh model untuk memisahkan data ya. Yang kedua ada margin. Nah, ini adalah jarak antara hyperlane dan titik terdekat dari masing-masing kelas. Yang terakhir yaitu ada support ya, adalah titik data yang paling dekat dengan hyperlane dalam penting menentukan posisi hyperlane itu sendiri. Nah, di sini ada instruksi SVM. Nah, di sini kan bagaimana SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal. Nah, jadi menentukan batas klasifikasi yang optimal dengan mencari garis yang memisahkan dua kelas data. Nah, SVM berusaha untuk memaksimalkan jarak antara garis tersebut dari titik data terdekat dari masing-masing kelas yang disebut support vector. Dengan cara ini, SVN juga menciptakan modul yang lebih kuat dan dapat bekerja yang lebih dengan baik pada data baru ya. Seterusnya di sini ada fungsi kernel adalah eh, un- alat matematis yang digunakan untuk mengubah data dalam ruang dimensi yang lebih tinggi. Nah, jenis-jenis kernel ini ada yang pertama linear, yang kedua ada optimal, yang ketiga ada RBIF, yang keempat ada sigmoid. Nah, yang pertama tuh linear digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linear ya. Yang kedua, polinomial memungkinkan pemisahan dengan batas keputusan berbentuk polinomial. Yang kedua, yaitu ada RBF yang dimana sangat efektif untuk data non-linear menangkap hubungan kompleks antar data. Yang ketiga, menggunakan fungsi sigmoid untuk memisahkan data. Nah, yang terakhir di sini mengapa memilih SVM? Nah,
SVM itu dapat digunakan untuk klasifikasi biner dan multiclass ya, membuat fleksibel untuk berbagai jenis masalah. Nah, di sini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, efisien memori dengan menggunakan subnet dari data pelatihan yang disebut Victor pendukung SVM mengurangi penggunaan memori sehingga lebih efisien dalam mengolah data data. Dan yang kedua ada kinerja dan data tinggi dimensi yang efektif untuk jumlah fitur besar daripada jumlah sampel. Yang keempat ada trik kernel di mana dapat menangani data nonlinear dengan mudah. Trik kernel yang dapat memungkinkan memisahkan data dalam dimensi yang lebih tinggi. Yang seterusnya ada margin maksimum berusaha untuk menentukan hyperlink yang memaksimumkan margin dan antara kelas-kelas. Nah, di mana ada kelebihan, di situ juga ada kekurangan ya. Kekurangannya yang pertama di mana dia ada parameter, yang kedua ada data besar, dan yang ketiga ada probabilitas. Nah, yang pertama itu memilih parameter seperti C dan jenis karena sangat penting. Kesalahan dalam mengatur ini dapat menyebabkan model yang tidak akurat, baik dengan overfitting maupun underfitting ya. Terus yang kedua ada database. Tidak ideal untuk database yang sangat besar karena memori yang dibutuhkan untuk menyimpan seluruh dataset secara pelatihan. Yang terakhir yaitu ada mobilitas probabilitas ya. Nah, yang terakhir yaitu tidak memberikannya estimasi probabilitas secara langsung mendapat membatasi pengguna dalam aplikasi yang memerlukan interaktifnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke implementasinya. Ada langkah-langkah implementasi ya di sini evaluasi dan hasil, langkah-langkah dan umum implementasi. Sini kita masuk ke ini kita buat baru ya. Ini kalau ini. Nah, di sini sudah masuk ke dalam uh, filenya dan kita bisa memulai ya. Di sini kita kasih nama filenya, tulis. Nah, di langkah pertama ini kita akan memasukkan kode Pythonnya di sini kita akan memasukkan kode di mana untuk mengimpor file ya di filenya kita masukkan datasetnya untuk membuat kodenya berjalan. Kita rem. Di sini nih kita masukkan ya, memasukkan di sini CS-nya ya.
Nah, file telah terbaca dan masuk. Langkah selanjutnya kita masukkan implementasinya. Nah, di sini sudah masukkan kodenya. Di sini ada implementasi impornya, library-nya, import pandas, dan yang seterusnya. Di sini ada untuk datasetnya yang telah kita masukkan, kita bisa panggil ya. Di sini namanya sudah tertera, Titanic. Nah, di sini ada pilihan kolom yang digunakan dan data bersih data. Di sini ada enkode, pisahan fitur dan target, dan di sini ada hasil laporan klasifikasi sekitaran. Nah, di sini telah muncul ya akurasi model SPM itu 82,52%. Dan matriksnya di sini ada aktual tidak selamat dan aktual selamat. Nah, diprediksi tidak selamat pada kolom aktual tidak selamat itu tertera 73 orang ya, dan sedangkan di aktual selamat tertera 7 orang. Sedangkan di prediksi selamat itu tertera di aktual tidak selamat itu 18 dan aktual selamat 45. Nah, untuk laporan klasifikasinya di sini sudah ada tidak selamat, selamat, akurasi, rata-rata, dan rata-rata pertimbangan. Di sini sudah ada ya. Dan untuk tampilan hasilnya dalam seperti di sini evolusi dan hasil, bagaimana nilai akurasi, bagaimana hasil contoh coverage metricnya gitu ya. Kita masukkan kodenya, sekarang. Di sini kita menunggu untuk menghasilkannya. Nah, di sini hasilnya sudah keluar, di mana ada aktual nol di bagian atas nol di bagian satu, bawah satu. Di sini ada 73 dan 7 yang seperti saya jelaskan sebelumnya ya, di bagian tabel ini. Nah, di prediksi tidak selamat dan prediksi selamat di aktual tidak selamat 73 dan aktual selamat 7. Sama ya, seperti matriksnya. Dikit terjadi apa-apa. Nah, di sini 73, di sini 7, di sini tidak selamat, di sini selamat. Begitupun di nomor 1 tuh 18 tidak selamat dan itu 45 aktual selamat ya. Sekian dari penjelasan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.